Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Siboim, siaran belajar online, interaktif, dan menyenangkan. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap anak-anak dalam keadaan sehat ya. Di tengah pandemi COVID-19, Ibu ingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Dan yang ketiga, menjaga jarak. Nah, pada kesempatan kali ini, anak-anak akan belajar di Siboim bersama Bu Kanis. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akan belajar pembelajaran kelas 4. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1. Setelah mengikuti video pembelajaran ini, Ibu harap siswa dapat mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Selanjutnya, siswa mampu menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, siswa mampu menuliskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan terperinci. Selanjutnya, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Di masa pandemi COVID-19, anak-anak dianjurkan untuk belajar dan beraktivitas di rumah. Nah, apa saja sih kegiatan yang anak-anak lakukan di rumah? Ya, tentu saja bermacam-macam. Mulai dari membantu ibu, mencuci pakaian, menyapu, hingga berolahraga. Nah, apakah anak-anak tahu bahwa energi itu sangat penting bagi kehidupan kita di bumi? Tentu saja. Karena semua makhluk hidup membutuhkan energi. Tahukah anak-anak energi terbesar di bumi? Ya, tentu saja matahari. Tahukah kalian matahari sangat berperan penting bagi kehidupan di bumi? Karena matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Panas matahari sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup yang ada di bumi. Tahukah kamu sumber-sumber energi yang ada? Ayo kita pelajari. Nah, Bu Kanis memiliki sebuah gambar. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Coba tentukan kegiatan apa saja yang terdapat dalam gambar tersebut. Ya, tentu saja. Yang pertama, ada seorang ibu yang sedang menjemur pakaian. Yang kedua, seorang anak laki-laki sedang berolahraga. Dan yang ketiga, ada seorang bayi yang sedang berjemur di bawah sinar matahari. Ketiga kegiatan pada gambar tersebut merupakan kegiatan
yang memanfaatkan energi sinar matahari dalam kehidupan sehari-hari. Setelah anak-anak mengamati gambar tersebut, marilah kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, Bukanes memiliki beberapa pertanyaan. Ayo kita diskusikan pertanyaan berikut ini dengan bersama-sama ya. Apa yang diceritakan gambar tersebut? Ya, seluruh anggota keluarga memanfaatkan panas matahari. Selanjutnya, berdasarkan gambar, dapatkah anak-anak menyebutkan manfaat matahari? Ya, yang pertama, menjemur pakaian. Dengan adanya panas matahari, maka pakaian akan kering jika dijemur di bawah sinar matahari. Yang kedua, berguna untuk kesehatan tulang. Dari gambar tersebut, adik bayi yang sedang terkena sinar matahari akan mendapatkan vitamin D dari sinar matahari, sehingga membuat tulang lebih sehat dan lebih kuat. Yang ketiga, bagi tumbuhan, energi matahari membantu proses pembuatan makanan yang disebut dengan proses fotosintesis. Ketika proses fotosintesis berlangsung, maka tumbuhan akan menyerap CO2 atau karbon dioksida dan menghasilkan O2 atau oksigen yang berguna untuk proses pernafasan pada manusia dan makhluk hidup lainnya. Apakah anak-anak dapat menyebutkan contoh kegiatan lain tentang manfaat matahari bagi kehidupan kita sehari-hari? Ya, yang pertama, menjaga suhu bumi. Tentu saja, dengan adanya matahari, maka bumi akan selalu hangat. Yang kedua, sinar matahari berperan penting dalam proses siklus air di bumi. Yang ketiga, panas matahari membantu proses pengeringan gabah, ikan asin, dan kerupuk. Yang selanjutnya, panas matahari mengakibatkan air laut menguap. Ketika air laut menguap, maka akan membantu petani garam ketika proses pembuatan garam. Yang selanjutnya, panas matahari juga dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang biasanya kita sebut dengan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Dan yang selanjutnya, panas matahari juga dapat membunuh kuman-kuman. Nah, anak-anakku, ketika kalian di rumah, di pagi hari diusahakan untuk membuka pintu dan jendela rumah. Ketika sinar matahari masuk ke dalam rumah kita, maka kuman-kuman yang ada di dalam rumah akan hilang. Dan tak lupa juga di tengah pandemi COVID-19 ini, anak-anak juga dianjurkan untuk berjemur di pagi hari, agar semua kuman-kuman yang ada juga hilang dan membuat kita menjadi lebih sehat. Tahukah anak-anak apa yang membuat bumi ini menjadi panas? Ya, matahari. Untuk membuktikannya, mari kita melakukan percobaan berikut ini.
akan melakukan percobaan. Yang pertama, siapkan 2 sapu tangan yang sudah dibasahi. Yang kedua, jemurlah sehelai sapu tangan di tempat panas dan sisanya diletakkan di tempat yang teduh. Yang ketiga, amati dan tuliskan perubahan yang terjadi pada benda tersebut setelah 5 menit, 10 menit, dan 20 menit. Dari percobaan yang kita lakukan tadi, terdapat hasil yang kita dapat. Coba anak-anak amati tabel pengamatan tersebut. Sapu tangan yang berada di bawah sinar matahari akan cepat kering. Sedangkan sapu tangan yang berada di tempat yang teduh, keringnya akan agak lama. Hal ini terjadi karena sinar matahari berpengaruh terhadap proses keringnya sapu tangan yang basah. Selanjutnya, mari kita membaca bersama-sama kisah Ali si biji energi. Kisah Ali si biji energi. Aku, Ali si biji energi. Aku menanam biji-biji energi di sebuah ladang yang luas di peternakanku. Saat matahari bersinar, ada energi pada cahaya matahari. Cahaya matahari membantu biji-bijiku tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang tinggi. Tanaman-tanamanku menyimpan energi itu di dalam akar, batang, daun, dan butiran biji yang baru. Dengan segera, aku akan tumbuh tinggi dengan daun-daun yang lebar dan biji-biji yang baru. Kamu bisa memasak dan memakan aku supaya kamu memiliki energi. Energi itu akan membantumu tumbuh, bergerak, dan berpikir. Aku juga memberi makan hewan ternak dengan beberapa bagian dari tubuhku, sehingga mereka tumbuh besar dan sehat. Dari teks tersebut terdapat pokok-pokok dalam bacaan. Yang pertama, cahaya matahari membantu proses pertumbuhan tanaman. Yang kedua, tanaman menyimpan energi pada akar, batang, daun, dan biji. Yang ketiga, tanaman yang dimakan hewan ataupun manusia memberikan energi bagi hewan ataupun manusia. Nah, energi matahari merupakan sumber daya alam yang berlimpah. Tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sebagai salah satu sumber daya alam, jagung juga dimanfaatkan oleh penduduk di Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar jagung. Nah, selanjutnya Bu Kanis memiliki beberapa pertanyaan. Marilah kita mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini secara bersama-sama ya. Yang pertama, apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Ya, tentu saja petani jagung akan kehabisan stok jagung untuk dijual. Yang kedua,
Apa yang harus dilakukan agar permintaan terpenuhi? Yang harus dilakukan petani adalah membudidayakan kembali jagung pada lahan pertaniannya. Selanjutnya, Ibu memiliki sebuah teks. Mari kita baca bersama-sama teks berikut ini. Nah, dari teks tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa sih? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terus tersedia dan dapat kita kelola untuk terus meningkatkan jumlahnya. Contohnya, ada sinar matahari, air, tumbuhan, udara, dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terbatas jumlahnya. Contohnya, minyak bumi, emas, dan hasil tambang lainnya. Sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Apabila Ibu ada salah dalam penyampaian materi, Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa.